itu bukan tindakan yang kurang bijaksana, tetapi justru itu yang memicu atau membalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Pada prinsipnya, apapun yang menjadi kekurangan setiap kita, spend itu lebih banyak. Buat itu sebagai pengorbanan. Halo, kembali berjumpa dengan saya. Ya, kali ini saya berada di sebuah area yang terbuka. Kalau Anda lihat di latar belakang saya, sebuah area yang bekas terbakar. Ya, ini semua disebabkan karena rumput-rumput sangat mudah sekali terbakar karena kekeringan. Karena musim kering yang berlangsung sudah cukup lama. Di beberapa tempat keadaan ini memicu berbagai masalah yang serius. Seperti kekurangan air di sejumlah tempat. Dan kita tahu air adalah elemen yang penting di dalam kehidupan. Kekeringan ini baru saja berlangsung sekitar 3 bulan yang lalu. Kurang lebih kalau saya tidak salah mengingat bahwa sekitar 3 bulan yang lalu masih ada hujan. Ya. Dan ada pesawat. Kali ini saya bukan akan membahas El Nino ya atau kekeringan yang berkepanjangan. Tetapi kali ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa pada zaman Nabi Ilyas. Bagaimana Nabi Ilyas membuat sebuah keajaiban, membalikan keadaan yang tadinya sangat berkekurangan, kemudian dengan caranya ia ubah menjadi sangat-sangat berlimpah ruah gitu ya. Nah, seperti apa dan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ilyas? Mari ikuti terus adventure saya kali ini di TBM TV Metaphysics for Life. Ya, kembali lagi dengan saya. Saudara, suatu ketika di suatu negeri pada zaman Nabi Ilyas terjadi sebuah kekeringan selama bertahun-tahun dan itu telah memicu berbagai persoalan serius pada penduduk negeri itu. Ya, salah satunya adalah mulai adanya kekurangan bahan makanan. Oleh karena keadaan itu Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Tuhan dengan sebuah cara sehingga keadaan yang tadinya kekurangan kemudian berubah menjadi berkelimpahan, melimpah ruah. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Pertama, Nabi Ilyas datang kepada Tuhan dengan sebuah doa. Kala itu Nabi Ilyas membuat sebuah altar ya. Altar itu sebuah tempat yang dipakai untuk menaruh sesaji. Jadi saya menegaskan Anda jangan terlalu paranoid dengan sesaji. Kalau Anda mengenal ada akhir zaman, tentu ada zaman di mana disebut zaman awal atau zaman pertengahan. Nah, cara sembahyang dengan menggunakan sesaji itu ada pada zaman kedua. Di dalam fase-fase kehidupan manusia dalam upayanya menyembah Tuhan. Jadi sesaji bukan sesuatu yang buruk. Sesaji adalah sarana atau cara orang-orang terdahulu bagaimana menyembah Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ilyas tersebut. Ia membuat sebuah altar dari tumpukan batu, lalu kemudian menaruh sebuah sapi yang dijadikan persembahan atau sesaji kala itu. Dan setelah ia menaruh atau men-setting sebuah sesaji, lalu di saat keadaan pada zaman itu, pada masa itu kekurangan air, tetapi justru Nabi Ilyas menggunakan air dengan sedemikian banyak, disiramkan kepada sesaji yang sudah ia tata sedemikian rupa. Ini terkesan sebuah pemborosan atau sebuah tindakan yang tidak bijaksana, di mana seharusnya air yang menjadi sangat langka pada kala itu, bukankah akan lebih baik kalau dipakai untuk konsumsi, makan, membuat masakan dan keperluan-keperluan krusial lainnya.
Tetapi Nabi Ilyas justru menyiramkan kepada altar sehingga air itu meluber ke sekelilingnya, dan dikatakan ada parit di sekitar altar tersebut, bahkan menjadi dipenuhi oleh air yang ia tuangkan pada kala itu. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan dan dikatakan Tuhan datang menjawab doa Nabi Ilyas dalam bentuk api dari langit yang kemudian melalap habis sesaji yang ada di atas altar dan bahkan air yang ia tumpahkan yang meluber ke parit-parit di sekitarnya. Dan setelah itu tidak menunggu waktu lama, hari itu juga datanglah hujan deras, hujan yang mengguyur negeri tersebut. Sehingga yang tadinya kekeringan luar biasa, kekurangan air sedemikian parah, berubah seketika menjadi berkelimpahan dengan air. Menarik sekali. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kejadian ini? Saudara, apapun yang menjadi kekurangan kita pada saat hari-hari ini, bukan berarti kita harus pelit dengan hal tersebut. Bukan berarti kita harus menghemat dengan luar biasa hal tersebut. Mungkin Anda hari ini kekurangan hal materi, maka yang harus Anda lakukan adalah, katakan itu tentang uang, jangan Anda menjadi pelit perihal uang, tetapi spend itu lebih banyak, terlebih kalau itu sebagai sesuatu yang untuk menghormati atau beribadah kepada Tuhan. Lakukan itu lebih banyak lagi seperti Nabi Ilyas. Dan itu bukan perbuatan yang tidak bijaksana. Itu bukan tindakan yang kurang bijaksana, tetapi justru itu yang memicu atau membalikan keadaan di dalam kehidupan kita. Pada prinsipnya, apapun yang menjadi kekurangan setiap kita, spend itu lebih banyak. Buat itu sebagai pengorbanan. Buat itu sebagai persembahan untuk menghormati Tuhan. Maka apa yang tadinya kekurangan, apa yang tadinya tidak ada, akan berubah menjadi berkelimpahan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Kiranya ini dapat memberikan sebuah pencerahan baru atau mengingatkan bagi insan metafisikers semua dan bisa membalikan keadaan yang tadinya kurang, yang tadinya kering, berubah menjadi berkelimpahan di dalam kehidupan Anda dan juga saya. Terima kasih.